A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma rzuqna imaman adilan amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita kembali berjumpa di channel YouTube iDream TV dalam program Hikmah, himpunan kisah dan motivasi hidup, di mana insya Allah kita akan menggali berbagai hal dalam kehidupan kita, dalam kehidupan orang-orang sebelum kita, ya, dalam kehidupan para sahabat, para nabi, ya, para rasul, ya. Yang tujuannya adalah bagaimana dengan itu kita bisa mengambil pelajaran, kita ambil hikmah untuk memperbaiki kualitas iman kita kepada Allah, memperbaiki kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Harapannya adalah mudah-mudahan, ya, ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia, gitu ya, dimasukkan ke dalam surganya Allah, dijauhkan dari siksa api neraka. Tidak lupa kita baca salat dan salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima bacaan salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah, di mana Anda berada dalam program Hikmah kali ini, ya, melanjutkan bagaimana keseriusan ya Rasulullah SAW di dalam kisah, dalam riwayat, mewujudkan, ya, pribadi Muslim yang kokoh, ya, yang kuat dan tangguh, ya. Itu dimulai dari bagaimana beliau mencontohkan, ya, kondisi prima, ya, yang dimiliki oleh Rasulullah SAW sendiri kepada para sahabat, ya. Rasulullah adalah orang yang memiliki tubuh yang kuat, tidak pernah sakit, yaitu hanya sedikit sekali sakit, ya. Beliau pernah sakit 2 kali, gitu kan. Kemudian juga beliau sangat peduli, ya, dengan kebersihan dan kesehatan. Dan tentu ini menjadi sunnah bagi kita, ya. Cuman sayang kadang-kadang, ya, sebagian kaum muslimin tidak memandang mewujudkan kesehatan, menjaga kebersihan, ya, itu menjadi merupakan bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Ada orang yang rajin, ya, menjaga kesehatan, ya, bahkan membentuk tubuhnya, gitu ya, dengan fitness, olahraga dan sebagainya. Tapi kemudian tidak diniatkan untuk mengikuti sunnah Nabi, ya. Tentu ini juga sangat disayangkan. Oleh karena itu kita harus pahami, ya, bagaimana sih, ya, Rasulullah SAW dalam kesehariannya, bagaimana cara beliau menjaga kesehatan, menjaga kekuatan, ya, tubuh beliau, ya, dalam keseharian ini, yang kemudian kita akan coba aplikasikan dalam kehidupan kita, dan kita niatkan dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah SAW sebagai bentuk mahabbah kita kepada Allah, ya, dan juga Rasulnya. Nah, sahabat hadirin yang dirahmati Allah, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nisa, ya, surah An-Nisa ayat yang ke 95, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penegasan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim.
Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Ya. Di dalam surah An-Nisa ya, di penggalan yang pertama surah ini, ayat ini ya, di ayat yang ke-95 Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darari wal mujahidina fi sabilillah. Tidaklah sama antara mukmin yang duduk, dalam artian dia tidak melakukan apapun ya, hanya duduklah gitu ya. Dimaknai ya, di dalam kitab-kitab tafsir ya, dalam konteks ayat ini tidak ikut berperang ya. Artinya dia tidak ikut menyertai perang yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ya, la yastawil mu'minina al-qa'iduna ya, tidaklah sama orang-orang mukmin yang duduk minal mu'minina la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darari ya. Tidaklah sama ya, antara orang mukmin yang duduk yang tidak mempunyai uzur ya, ada juga yang ada uzur ya, tidak ikut berperang karena sakit, tidak ikut berperang ya, karena ada urusan besar begitu kan, sehingga kemudian memang ya pilihannya harus dia ikut perang ya, ada uzur lah begitu ya. Jadi kalau tidak sama orang-orang mukmin yang tidak ikut berperang ya, atau yang duduk-duduk ya tanpa uzur yang jelas ya, dengan ya, wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah ya, menggunakan harta mereka dan jiwa mereka. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-95 ini, di penggalan ayat yang pertama menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak menyamakan kondisi setiap mukmin. Keimanannya iya, Allah hargai. Orang manusia ketika dia beriman kepada Allah itu derajatnya naik dibandingkan dengan orang-orang yang tidak beriman. Ya. Di tangan orang-orang yang sudah beriman kepada Allah ada kunci surga. Itu ya. Sudah dipegang tuh kunci surga, derajatnya sudah naik begitu kan. Ya. Semua manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki kemuliaan dan keutamaan derajat, sehingga kemudian darahnya haram ditumpahkan. Nah, ini sebagai penghormatan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, itu kan. Nah, di antara orang-orang beriman ini juga tidak Allah samakan kondisinya, gitu kan. Ada yang lebih baik ya, kalau dibandingkan di antara mereka. Siapa itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, yang lebih baik ya, yang lebih utama di antara orang-orang mukmin adalah mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan mencurahkan segala apa yang mereka miliki, baik harta maupun jiwa. Ya, dalam konteks yang sederhana dalam diri kita ya, Allah tidak menyamakan ya, kita yang sakit dengan kita yang sehat tentunya. Kita yang lemah dengan kita yang kuat itu tidak disamakan. Di dalam satu komunitas ya, ada orang-orang mukmin yang lemah secara fisik, gampang sakit begitu kan. Ya, dibandingkan dengan orang-orang mukmin yang bertubuh prima, kuat sehat gitu kan. Tidak sama. Tidak disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak disamakannya? Allah mengatakan dalam penggalan ayat berikutnya, faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Allah Subhanahu wa taala melebihkan ya, satu derajat bagi orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan harta dan jiwa, dan juga jiwa mereka, dibandingkan dengan orang-orang yang tidak ikut berperang, yang duduk-duduk saja gitu. Jadi ada perbedaan derajat antara mukmin yang lebih baik ya, mukmin yang kuat dengan mukmin yang lemah, sebagaimana dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya dan juga Imam Ahmad ya, ada juga di dalam kitabnya Imam Ibnu Majah, Imam An-Nasai ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, dalam satu hadis disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol ya, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, pernah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minul qawi ya, mukmin yang kuat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun wa ahabbu ilallah,
lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala minal mu'mini dhaif, daripada orang-orang beriman yang lemah. Jadi sampai-sampai Rasulullah SAW juga memberikan penegasan bahwa orang mukmin yang kuat, kuat secara menyeluruh, itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang mukmin yang lemah. Sama kekuatan imannya, level imannya sama di dada, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dicintai dan lebih disukai adalah, yang lebih dicintai dan lebih baik adalah mereka yang memiliki kekuatan fisik misalnya. Imannya sama tapi fisiknya beda. Yang satu ringkih, gampang sakit, kena angin malam dikit aja langsung flu berat, gitu ya. Kena AC dikit aja kepala nyut-nyutan, pusing begitu kan. Tidak sama dengan orang mukmin yang sehat, prima. Jangankan AC ya. Tidur di atas salju juga nggak apa-apa. Wah, ini hebat begitu. Saya punya kenalan dulu ya, udah almarhum beliau. Itu kuat dengan dingin. Dia suka cerita ke saya. Dia sering kalau dia nginep nginep di hotel sama teman-temannya, teman-teman kerjanya suka buat pertandingan. Kuat-kuatan tidur di AC, tidur di kamar hotel pakai AC dengan suhu paling minim gitu ya, 16 derajat Celcius, nggak pakai baju. Ya. Saya ketawa dengar ya. Dan diakui dia yang paling kuat gitu ya. Dia bisa tidur nggak pakai baju di daerah di suhu yang dingin gitu. Teman-temannya udah nyerah-nyerah, dia nyantai aja. Kuat fisiknya gitu ya. Ada orang-orang mukmin yang seperti itu ya. Kuat. Dan ini kata Rasulullah SAW dan juga kata Allah Subhanahu wa taala, Allah dan Rasul yang menegaskan lebih dicintai dan lebih baik. Nah, karena itu kemudian disinilah ya kita harus menyadari bagaimana pentingnya kita menjaga kesehatan dan membentuk kekuatan tubuh kita. Karena itu ya dalam beberapa riwayat ya Rasulullah SAW begitu aware, peduli dan care bagaimana mewujudkan itu di kalangan umatnya, ya, di kalangan para sahabat. Sampai-sampai ya Rasulullah ya bisa disimpulkan sering ya, menggelar kompetisi olahraga. Ya. Jadi apa yang kita lakukan hari ini bisa kita niatkan ya, dalam rangka mengikuti sunnah Rasul sebetulnya. Ya, mungkin kita di kampung ya atau di komplek perumahan kita setiap 17-an biasanya itu ya ada kompetisi olahraga ya, badminton, bola itu kan, apalagi tenis ya, pingpong, macam-macam ya, tarik tambang, balap karung, itu kan sebetulnya aktivitas fisik ya. Nah itu diniatkan ya, mengikuti sunnah Rasulullah SAW juga ya, yang ternyata Rasulullah juga pernah menggelar ya beberapa kali ya atau bermacam-macam pertandingan olahraga. Nah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah menggelar pertandingan menunggang kuda. Kuda yang besar, jalurnya dari Al-Khufyah sampai Thaniyatul Wada. Di tempat Rasulullah SAW dulu pertama kali kelihatan hijrah ke Madinah ya. Sedangkan kuda yang kecil jalurnya dari Thaniyatul Wada sampai ke Masjid Bani Ruzaik. Nah, Ibnu Umar kemudian berkata, aku termasuk yang mengikuti pertandingan itu dan kudaku berhasil mencapai masjid. Ya, dan menurut Sufyan, jarak Al-Khufyah ke Thaniyatul Wada itu sejauh 5 mil. Sedangkan dari Thaniyatul Wada ke Masjid Bani Ruzaik sekitar 5 mil. Jadi ini menggambarkan ya, dan Ibnu Umar yang menjadi saksi ya, hidup gitu kan, yang beliau ceritakan kepada cucu-cucunya termasuk kepada keponakannya yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya, Khalifah Ar-Rasyid yang kelima itu ya. Ya, beliau menceritakan bagaimana dulu di zaman Nabi SAW ya, beliau pernah mengikuti kompetisi yang digelar oleh Nabi SAW, itu kompetisi nunggang kuda, balap kuda. Ini kalau di kampung-kampung suka ada sebenarnya pacuan-pacuan kuda, sayangnya kadang-kadang dijadikan arena judi ya, ada istilah judi toto. Ini nggak benar ya, haram ya.
Nah, justru yang bandara itu gimana? Dibuat kompetisi untuk menguatkan fisik. Nah, nggak usah pakai taruhan-taruhan judi-judian ya. Nah, itu hanya mencemari saja gitu kan. Kalau di Madura ada karapan sapi, ya, itu juga aktivitas fisik juga gitu ya. Dulu saya mondok di Padang Panjang itu di Bukit Tinggi itu ada ya, arena pacuan kuda di Padang Panjang juga ada. Besar ya itu ya. Itu cuma sayangnya aja ya suka dijadiin ajang judi aja gitu kan. Tapi itu kalau diniatkan ibadah luar biasa, itu merupakan salah satu kompetisi yang pernah digelar oleh Nabi SAW. Ya. Kan enak gitu, tiap ada pertandingan kita dinilai sebagai orang yang mencintai Nabi, mengikuti sunnah Nabi. Gitu. Ini malah dijadiin arena judi ya. Imam At-Tabrani juga meriwayatkan melalui para perawi yang thiqah ya, dari Samrah bin Jundub radhiyallahu anhu, dia berkata Nabi SAW selalu menggelar pertunjukan kekuatan anak-anak remaja kaum Ansor setiap tahunnya. Siapapun yang menang maka boleh masuk penugasan tentara perang. Pada satu ketika Nabi SAW melakukan perekrutan, ada seorang remaja yang ikut dan dinyatakan lulus untuk ditugaskan dalam perang. Namun ketika aku mengajukan diri, ini kata Samrah ya, aku ditolak. Nah, ya. Kemudian aku berkata, wahai Rasulullah, engkau mengizinkan seorang remaja, tapi aku ditolak begitu kan. Padahal dia dan aku beradu gulat, kalau aku dan dia beradu gulat, aku akan menang. Jadi ada remaja seumuran Samrah begitu kan. Diterima Nabi untuk ikut jadi pasukan perang, sementara dia nggak diterima. Samurah protes. Nah, coba Rasul ajak coba saya tanding sama dia, saya menang nih kalau gulat gitu kan. Dan ternyata memang ya setelah gulat Rasulullah menanggapi dan mengatakan kalau begitu bergulatlah kalian kedua ya. Jadi Nabi nyuruh coba gulat pengennya disaksikan, ditonton. Nah, ini kan kompetisi berarti ya. Lalu ternyata kata Samrah, aku pun bergulat dan dengannya aku menang. Maka kemudian Rasulullah SAW mengizinkanku masuk dalam penugasan perang. Nah, jadi kompetisi gulat juga diadakan Nabi. Nah, ini kalau di Jawa Timur apa di mana ya? Ada pencakdor tuh ya. Nah, digelar di pesantren-pesantren biasanya. Para gus-gus, kiai-kiai di kampung-kampung dibikin ya untuk mewadahi anak-anak muda yang suka-suka tawuran ya, dia bertawuran tuh ya, naik di gelanggang. Nah, ini bagian dari sunnah Nabi ya. Nggak salah ya kalau kemudian para kiai itu ya membuat gelanggang pencakdor gitu kan. Nah, kadang-kadang kalau di pesantren kan ini jarang ya kita jumpai. Dulu saya juga mondok gak pernah ada tuh ya. Gelanggang tarung derajat gitu ya. Padahal kalau diadain bagus ya. Karena anak santri ini ya, lebih fokus ke ngajinya ya, padahal kalau bicara Nabi ya, Nabi juga ada kompetisi untuk mengetahui kekuatan fisik gitu kan. Harusnya ini juga dilakukan oleh para kiai ya di pesantren-pesantren, karena Nabi melakukan itu. Nah, jadi nggak apa-apa ya, di pesantren dibikin ya, arena gulat, ya, arena pencaksilat, ya, tanding gitu kan. Atau di sekolah-sekolah, nah, ini juga bagus sih di SD ini guru-guru agama ya, dibisikilah ya guru olahraganya atau kepala sekolahnya untuk membuat kompetisi-kompetisi yang arahnya menguatkan fisik ya, olahraga lah gitu ya. Tapi jangan hanya olahraga yang umum ya, olahraga yang khusus juga boleh seperti tadi gulat. Ya. Nah, kalau ada kuda yang nunggang kuda, ya kalau sekarang nggak ada kuda balap sepeda aja. Nah, sekolah anak itu kan punya sepeda tuh ya. Buatlah ya dalam setahun sekali ya balap sepeda ya di sekolah. Ya. Jadi anak-anak itu kemudian semangat karena Nabi juga pernah melakukan itu. Jangankan sebetulnya kalau berbicara itu ya kita kalah juga, lebih kalah dengan negara Cina ya. Kalau saya perhatikan di Cina ya, kompetisi olahraga itu diadakan dari tingkat sekolah sampai perguruan tinggi rutin dan semuanya harus terlibat. Nah, kalau kita kan siapa yang mau aja ya. Ya saya kan ngajar juga di kampus kecil itu ya.
Nah, itu paling kalau ada kompetisi olahraga yang mau tanding aja. Kalau di Cina itu enggak, semuanya wajib terlibat. Bahkan yang nggak bisa olahraga pun harus ikut ya, biar kelihatan malunya. Ya, disuruh lompat jauh cuma bisa 50 cm gitu kan. Banyak. Nah, ini harusnya juga yang semangat seperti ini kita sebagai seorang muslim yang harusnya lebih di depan gitu kan. Karena Nabi SAW mengajarkan itu. Nah, kalau dari kisah Samrah bin Jundub tadi ya disebutkan bahwa memang ya para remaja di zaman Rasulullah SAW itu sangat mendambakan kemuliaan yang besar, ya, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kemudian mereka mengejarnya sebagai satu hak, ya, bukan kewajiban. Nah, kalau kita kan ada istilah wajib militer, ya, karena kalau nggak disebut begitu nggak sedikit ya yang mau ikut masuk militer. Tapi di zaman Nabi ya, sama anak-anak muda ketika itu dianggap hak, sehingga mereka memperebutkannya. Nah, ya. Ini yang kemudian kita harus pahami dan kita sadari gitu kan, supaya mindset ya anak-anak muda kita ini ya juga sama dengan mindset dengan anak-anak muda zaman Nabi, menganggap ya perjuangan ya, bela negara lah sebut begitu ya, itu sebagai hak ya, bukan satu kewajiban yang dibebankan negara kepada kita. Karena itu kemudian ya, Rasulullah SAW ya, menunjukkan ya betapa pentingnya itu kan, ketangkasan, gitu ya, sehingga anak-anak muda ini ya, mereka aktif mengikuti pertunjukan ketangkasan setiap tahun ya, dan berharap diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk mengikuti menjadi pahlawan ya, untuk mengikuti pasukan perang. Jadi kalau Nabi menggelar pertandingan ini pertandingan itu, para remaja di zaman Rasulullah SAW itu aktif karena mereka yang dilihat sama Nabi dia layak untuk menjadi pasukan perang. Itu luar biasa gitu ya. Sehingga kemudian ya siapa yang punya kekuatan gitu kan, yang mengacu kepada ketangkasan yang diperlukan di dalam jihad fisabilillah ya, mereka bisa tunjukkan yang pintar manah, yang pintar nombak, ya, yang pintar ngelontar, mungkin kalau yang ada zaman sekarang main ketapel begitu ya, yang kemudian yang menunggang kudanya, yang main pedangnya, yang gulatnya gitu kan. Ya, kalau mereka punya potensi dan ditunjukkan, dilihat sama Nabi, mereka senang kalau kemudian Nabi memilihnya. Oh, kamu ini jago mana, ikut pasukan pemanah. Kamu hebat main pedang, ikut ya pasukan bersenjata ya. Kemudian kalau kamu jago nunggang kuda, bagus nih ya, jadi pasukan berkuda itu kan. Yang pintar gulat jadi pasukan berperang juga ya, untuk kemudian pasukan cadangan atau gimana gitu. Jadi ini yang kemudian menjadi pola ya yang luar biasa ya, di kalangan remaja di zaman Rasulullah SAW. Muhammad bin Umar menuliskan dalam kitab syurahnya ya, bahwa menjelang pertempuran Bani Mustalik, Rasulullah SAW mempertandingkan antara kuda dengan unta. Unta yang jadi juaranya adalah Al-Qaswa ya, yang dikendarai oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, sedangkan kuda yang menjadi juara adalah Az-Zarif ya, yang ditunggangi oleh Abu Sa'id Asy-Sya'di radhiyallahu anhu. Sampai sedemikian ya. Imam An-Nasai meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhuma ya, beliau berkata, Rasulullah SAW pernah berlomba adu cepat memacu tunggangan bersama dengan salah seorang Arab Badui. Maka si Arab Badui dapat mengalahkan Al-Quswa ya, unta milik Nabi ya. Para sahabat merasa kurang nyaman menyaksikannya, dan mereka mulai membicarakan si Arab Badui karenanya. Mendengar Rasulullah bersabda, Allah sangat berhak untuk merendahkan derajat orang apabila ia meninggi-tinggikan dirinya sendiri. Jadi Nabi ya karena kompetisi ya tidak merasa terhina ketika beliau kalah. Nah, itu kan. Inilah semangat sportivitas gitu ya. Ini juga dijunjung tinggi di zaman Rasulullah SAW. Walaupun beliau kalah, nggak masalah bagi Rasulullah SAW gitu kan. Ini kadang-kadang kita kalau punya jabatan, punya kedudukan, ditokohkan, yang maunya kalau ada kompetisi yang jadi juara dia. Ini nggak benar. Nabi aja pernah dikalahkan dalam satu kompetisi lomba unta ya sama orang kampung, bahkan sama orang Arab Badui.
Para sahabat tadinya berharap Nabi yang menang, yo Nabi gitu, tapi ternyata Nabi kalah. Lalu kemudian mereka menggunjingkannya. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, Allah sangat berhak untuk merendahkan derajat ya, orang yang apabila ia meninggikan. Kalau sombong ya bisa dijatuhkan Allah. Jadi itu yang ditunjukkan oleh Nabi. Jangan mentang-mentang punya kedudukan lalu kemudian apa-apa maunya diutamakan, dimenangkan. Itu nanti jatuhnya sombong. Kalau sombong ya, jangan salahkan kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan ya, derajat kemuliaannya sehina-hinanya. Nah, jadi kalau dalam bicara kompetisi, nah ini kita ya, anak-anak muda kita diajarkan harusnya aktiflah ikut kompetisi apapun ya, kalah menang jangan jadi persoalan atau menimbulkan permusuhan. Kalah menang dalam pertandingan, dalam kompetisi itu biasa, apalagi kalau yang menjadi lawan kita, ya, rival kita itu sesama mukmin. Nah, jangan kemudian merasa dunia kiamat gara-gara kalah, nggak sportif gitu ya. Ini tidak boleh. Jadi pandanglah lawan kita sama-sama mukmin, sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa taala, sama-sama merasulkan, ya, mengakui kerasulan Nabi Muhammad. Maka kalau kemudian bertanding lalu kalah, nggak ada masalah. Ya. Bukan lalu kemudian merasa kecil atau kalau menang merasa wah gimana gitu kan. Rasa bangga ya, padahal yang dikalahkan juga sesama mukmin. Nah, ini tidak boleh. Nah, ini sportivitas ya dijunjung oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Muhammad bin Umar juga ya pernah meriwayatkan ya dalam kitab Asyura As-Samiyah ya, dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu ya tentang peristiwa perang Zulqarad ya, dia mengatakan Rasulullah SAW saat memboncengku di atas unta ya, berkuping sobek dalam perjalanan ke Madinah, pulang ke Madinah. Ketika kami sudah dekat dengan Madinah satu pagi di waktu duha, ada seorang di antara kaum Ansor yang jalannya selalu terdepan. Dia pun mulai berseru, siapa yang bisa mendahuluiku? Ayo ya, dahului saya sampai ke Madinah. Dia mengatakan itu berulang-ulang kali sementara aku masih dibonceng oleh Rasulullah SAW. Aku pun kemudian menanggapinya. Ya, masih adakah rasa segan dan gentar dalam dirimu kepada orang-orang tertentu? Ya, orang itu menjawab tidak, kecuali kepada Rasulullah saja. Nah, aku pun kemudian berujar, wahai Rasulullah, demi ayah dan ibuku perkenankanlah aku mengalahkannya. Rasulullah kemudian mengatakan, boleh silakan. Ya, jika kamu memang mau. Aku pun kemudian berkata, ayo jalan. Nah, maka dia langsung menunggang kendaraannya dan aku pun langsung menghendakkan kaki dan segera menunggangi unta. Aku menjaga jarak dengannya sekitar 1 atau 2 dataran. Lalu aku segera memacu sampai dapat sejajar dengannya dan aku pun langsung mencengkram kedua pundaknya dengan tanganku sambil berujar, demi Allah, aku sudah mengalahkanmu. Lantas dia tertawa, aku terus mendahulunya hingga sampai Madinah. Dan kami hanya bisa beristirahat 3 hari dan setelah itu harus berangkat lagi menuju ke Khaybar. Nah, ini satu gambaran ya, Rasulullah ya mengizinkan ya, atau senang ya kalau kemudian melihat ya, sahabatnya melakukan kompetisi, adu ketangkasan, adu kecepatan. Nah, ya. Dan ini bukan satu yang tabu begitu ya, tapi malah ya, mendapat angin ya atau izin dari Rasulullah SAW. Nah, begitulah hidup dalam jihad ya, mereka hanya dapat berehat ya, beberapa hari saja kemudian mereka kembali ke kebiasaan berjihad. Jadi setelah sampai ke Madinah ya mereka 3 hari kemudian langsung ke Khaybar ya, menyerbu orang-orang Yahudi. Walaupun mereka capek. Nah, makanya di sini bisa digambarkan kekuatan fisik ya, orang-orang di zaman Rasulullah SAW. Ya, pulang dari mana-mana sampai ke Madinah istirahat cuma sebentar, pergi lagi berjihad. Kalau orang nggak punya tubuh atau fisik yang prima nggak akan bisa ya, untuk kemudian melakukan atau menjalani kekuatan pola kehidupan seperti itu. Ya. Nah karena itu kemudian ya oke lah katakan ya, kita kan damai-damai aja BKNJ gitu kan. Ya.
Tapi kan tidak ada jaminan kedamaian itu kemudian akan selalu berada atau berpihak ya, di tengah-tengah kita. Ya. Bisa jadi ya ada masa di mana kemudian kita dituntut untuk berdiri, ya, mempertahankan sesuatu, ya, mempertahankan kebenaran. Nah, disinilah kemudian dibutuhkan kesadaran bahwa kita harus memiliki kondisi fisik ya, yang kuat. Kita juga harus memperhatikan ketangkasan, jangan lemot begitu ya, jangan lambat, apa bahasa kitanya, ligat. Bahkan kalau kita lihat ya riwayat-riwayat yang bagaimana yang menggambarkan cara jalannya Rasulullah. Cara jalannya Rasulullah itu seperti orang yang sedang menuruni bukit, cepat. Jadi Rasulullah itu nggak pernah jalan, mungkin tidak pernah terlihat jalan gontai, ya, nyantai. Nggak ada. Rasulullah itu jalan tuh seperti orang yang punya tujuan yang ingin segera dicapai. Nah, ini juga menjadi sebuah gambaran bagi kita ya, bagaimana seharusnya kita aktif ya untuk menjaga kebugaran dan ketangkasan tubuh kita, dan karena alasan itu ya, ada baiknya kita kemudian ya, menghadiri, mengikuti berbagai kompetisi. Ada anak ya yang saya coba itu ya, dikasih semangat ikut olahraga mana ya, begitu ada kompetisi ikut tuh, biar dia ngerasain bagaimana kompetisi memanah. Walaupun gak jadi juara ya, ada kompetisi renang ikut, ya, dengan niat supaya dia tahu ya. Begitulah kompetisi, dan ini bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Main bola ikut, gitu. Balap kuda aja belum pernah gitu. Soalnya mahal ya kalau balap kuda. Ya. Dan inilah yang kemudian juga harus menjadi kesadaran kita bersama. Dan banyak lagi lah ya sahabat hadirin yang dirahmati Allah, kalau berbicara keterangan hadis ya dari para sahabat Rasulullah SAW tentang bagaimana Rasulullah SAW itu ya, sering sekali menggelar pertandingan ya atau kompetisi olahraga atau ketangkasan. Ya, bahkan dalam konteks hiburan sekalipun ya, hiburannya Rasulullah itu kompetisi. Jadi pernah satu ketika ya Sayyidah Aisyah meriwayatkan ya dalam satu momen hari raya ya, tapi tidak disebutkan apa, kayaknya hari raya Idul Fitri ini, karena kalau hari raya Idul Adha kan pada menyembelih gitu, ini tidak ada kalimat menyembelih. Jadi pada hari raya Idul Fitri ya, satu ketika dalam kehidupan Rasulullah SAW, Sayyidah Aisyah ya minta ditemani oleh Rasulullah SAW untuk menonton ya. Menonton para sahabat yang sedang menuju bukan kompetisi ya, show up lah gitu ya, sedang rame-rame ya, adu ketepatan melempar tombak lah, lembing gitu ya. Rame itu, ayo siapa ikut, saya gitu kan. Nah, itu seru gitu kan, ketepatan melempar tombak. Nah, Sayyidah Aisyah minta ditemani Rasulullah sampai puas. Ya, jadi beliau berdiri di belakang pundak Rasulullah. Ya. Belakang pundak sambil berpegang dan melihat. Nah, ini romantis lah gitu ya. Sampai puas. Ya, itu menjadi hiburan. Ketika ada sahabat ya, kalau nggak salah Sayyidina Umar atau Sayyidina Abu Bakar ya, yang berusaha melarang itu karena hiruk pikuk begitu kan dia. Di dalam masjid gitu. Maka kemudian kata Rasulullah, biarkanlah ya, wahai Abu Bakar, wahai Umar, karena ini adalah hari raya. Itu ya. Itu hiburan bagi Nabi. Hiburannya Nabi aja itu kompetisi yang sifatnya melatih ya, atau menguatkan kekuatan fisik dan juga ketangkasan. Kita juga hiburan gitu aja ya. Hiburannya apa? Lihat anak-anak kita balap lari, balap sepeda, balap karung, ini bagus ya. Dan ini yang kemudian coba kita bangun atau budayakan, biasakan ya di tengah anak-anak kita. Jadi anak-anak kita itu jangan mager ya.
Dan saya bingung ada namanya e-sport. Apa e-sport itu ya? Electronic sport ya gitu ya. Kok disebut sport tapi diam aja gitu kan. Megang gadget di depan komputer, nggak kemana-mana, yang gerak cuma ini doang, sama mulut teriak-teriak gitu. Saya bingung gimana bisa disebut sport gitu ya. Yang disebut sport itu harusnya keluar keringat, ya, aktif, bergerak seluruh badannya gitu kan. Itu namanya olahraga ya. Kalau duduk, ya, di mana olahraganya gitu kan. Catur juga sama. Kalau disebut olahraga catur, saya bingung di mana olahraganya. Masih mending apa namanya itu Grand Prix ya, atau Formula One, ya kan masuk sport juga itu ya, ketahuan ya. Dia harus megang kendali setir motor, itu jelas itu kan. Kalau catur sama main game di mana olahraganya itu. Itulah istilah dunia ya. Jadi pada anak-anak kita ya, daripada anak-anak kita kemudian mager ya, diam ya, asik dengan gadget dia. Ya, buatlah ya dalam sepekan, ujung pekan gitu, aktivitas kompetisi ya, olahraga ya. Di antara anak-anak kita kalau anaknya banyak ya. Kalau Anda sebagai warga ya ajukanlah ya kepada pengurus RT RW ya, untuk kemudian minimal sebulan sekali ya. Kalau perlu sediakan fasilitasnya, lapangan ya, lapangan bola, biar anak-anak kita berkompetisi satu sama lain ya, main bola ya, itu yang kita harapkan. Demikian sahabat Adrim yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kegelapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.